setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami di Renungan Harian Life Pride SPTN. Hari ini, hari Rabu 1 Mei 2024. Renungan akan dibawakan spesial oleh Bapak Anton Bele dengan tema Renungan Pangkas. Sahabat-sahabatku, marilah kita mendengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pangkas. Para sahabat terkasih, kali ini kita bicara tentang pangkas. Ini saya baca dari Injil Yohanes, itu tentang Yesus adalah pokok anggur, dan itu diumpamakan kita ini adalah ranting-rantingnya. Dan di dalam perumpamaan itu, ranting ada dua macam. Ada ranting yang berbuah, itu dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Ranting yang tidak berbuah dipotong supaya dia tidak lagi ada pada pokok itu, tetapi dibuang. Ranting yang berbuah itu dibersihkan, dipangkas. Pangkas inilah yang kita sekarang renungkan. Begini, kalau kita itu diumpamakan sebagai ranting pada pokok anggur, yaitu Yesus, dalam diri kita ini juga pokok. Dan dalam diri kita, pokok itu ada ranting-ranting. Ranting-ranting itu adalah bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Bakat untuk berbicara, bakat untuk mengajar, bakat untuk memimpin. Itu semua adalah ranting-ranting dalam diri kita. Hanya dengan catatan, kalau bakat itu yang bisa dikembangkan, kembangkan. Kalau itu mengganggu, itu mesti dipotong. Dalam arti yang mengganggu kita, yang membuat diri kita itu kurang baik, itulah dipotong dalam arti bahwa itu dihilangkan. Sehingga ranting dalam diri kita itu harus berbuah. Dan kalau untuk berbuah lebih banyak, dibersihkan, dikembangkan.
Kalau itu kurang menguntungkan, kurang membuat kita itu berbahagia, itulah yang dipangkas, dipotong. Jadi perumpamaan ini sangat aktual untuk diri kita. Kita bayangkan itu ranting apa saja, itu seolah-olah diri kita seluruhnya. Tidak. Dalam diri kita itu ada ranting-ranting dalam bentuk bakat-bakat yang disebut talenta. Itu yang harus kita kembangkan. Kembangkan dengan bersihkan. Dan bersihkan itu, pengakuan dosa itu juga termasuk dalam membersihkan ranting yang dalam diri kita supaya berbuah lebih banyak. Jadi para sahabat terkasih, ini sudah bisa lebih diterapkan perumpamaan ini. Ranting dalam diri kita, itulah bakat-bakat kita yang baik. Yang baik dikembangkan, yang kurang baik dipangkas, dipotong dan dibuang. Dan bakar dalam arti itu dihilangkan supaya kita berkembang, kita menjadi pengikut Kristus yang semakin bersaksi tentang kebaikan dan tentang segala macam hal yang baik di sekitar kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Anton yang telah membawakan renungan pada hari ini. Semoga di renungan harian edisi berikutnya Tuhan memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh